Pria Kristen ini mengajukan pertanyaan yang sangat bagus dan kritis. Ini bukan pertanyaan sembarangan, melainkan pertanyaan yang lahir dari kejujuran dalam mencari kebenaran. Ketika seorang Kristen berani bertanya kepada seorang Muslim dan mempertanyakan kitabnya sendiri kepada pendeta, itu bukan sikap negatif, melainkan tanda bahwa ia sedang berpikir. Dan dari cara mereka menjawab, kita akan melihat siapa yang lebih berilmu dan siapa yang lebih kuat secara argumentasi. Bagi siapapun yang benar-benar mencari kebenaran, jawaban yang disampaikan dengan data, dalil, dan penjelasan logis akan tampak jelas perbedaannya. Oke, saya mau tanya ke yang Islam dulu nih Bang. Oh, iya. Saudaraku, ya perkenalkan nama saya Ambo. Ya, saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini, nggak ada nama itu. Apakah ada, saya pernah nanya, katanya ada di Barnabas, tapi tidak dipakai. Begitu kan, kata bahasa itu. Pertanyaan saya lanjut, apakah memang Quran yang bermasalah atau ini Injil dan Taurat ini yang palsu? Itu yang mungkin baik di jawaban untuk keseimbangan saya pikir. Kalau saya Muslim ya saya yakin Quran. Yang kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Saya pernah di kampung saya itu ini ngobrolan sesama anak muda lah. Waktu Yesus di Urapi itu katanya ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Iya. Diturunkanlah merpati putih. Dan itulah firman Tuhan, roh. Dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini yang mana? Kemudian kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan. Dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Ke kota suci yang langsung disimpan di atas bumbung yang suci. Bumbung apalah namanya itu ya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu ada di Matius itu kalau tidak salah. Roh yang membawa. Kalau saya tulis di situ bukan roh, tapi iblis yang membawa Yesus. Begitu. Oke. Oh nanti diprotes. Ini pertanyaannya Pak. Sehingga ada anekdot di kampung saya. Itu waktu itu polisi, tangkap dia tengah malam dia pulang. Bapak siapa? Saya pendeta. Oh, ada SIM? Ada. STNK? Ada. Waduh, bingung ini polisi mabok. Yang dulu, polisi dulu ya, mabok dia. Gimana cara nangkapnya? Dia bilang, Bapak tidak takut malam-malam pulang begini. Oh, saya bersama Allah, Bapa, Roh, dan Tuhan Yesus. Kata polisi, kalau begitu bonceng 3. Tetap kutangkap kau. Ditangkaplah dia, ditilang. Nah itulah maksud saya. Kenapa bisa 1, 3, 2, dan 4 sehingga ada celah bagi polisi untuk bisa menangkap dia. Kalau gitu bonceng 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sering melihat gambar seperti ini di media sosial bukan? Seperti ini sebenarnya proses pembuatannya sangat sederhana. Cukup buka Dola, klik edit gambar ini, tambahkan satu foto kehidupan sehari-hari, lalu yang ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Dalam Quran dikatakan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak, sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bapak bisa menemukannya di dalam Ulangan 18:18. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Tak ada satupun Pak di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus. Kenapa? Boleh Bapak buktikan bahwa Muhammad berdarah Israel? Oke. Di situ tidak disebutkan untuk Israel, Pak. Kaummu, apa tadi dibilang? Saudara mereka. Ya. Oke. Dari kalian katanya. Baik, Enggak dari suku lain. Dari suku lain, Pak. Ulangan 18. Baca ulang. Baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Nah pertanyaan sekarang, apakah itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Dari buku yang sama Pak Rahmat,
dari Ya. buku yang sama. Bapak buka Bible, Maksud coba buka Ulangan 34 nomor 10. Buku yang sama. Sebentar. boleh dibuktikan bahwa Saya buktikan, ya, saya maksud dari ayat tadi itu adalah Muhammad Yes, maksudnya. ini saya buktikan. Padahal Muhammad tidak berdarah Israel. Memang itu bukan darah Israel. Iya. Ya, betul. Bukan untuk darah Israel. Ulangan 18. Pak, dengarkan ini apa statementnya. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Betul tidak? Buku yang sama itu, buku Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya mau tanya, selain Muhammad ada nggak nabi di luar Israel? Ada Siapa? Abraham. Oh, itu udah di atas. Nah, Israel bukan. Israel bukan. Di atas itu Israel Israel, bukan. itu setelah Yakub. Ishak, Abraham, Ishak, Ismail. Yakub. Tunggu, Abraham, Ishak, Yakub. Setelah Yakub ini baru 12 suku Loh, Yakub Israel. berarti Israel. Di bawahnya. Loh, Bapak tidak ada nabi ya, Israel itu Yakub. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apakah ada dari Bani Israel yang seperti Musa? Tidak ada. Siapa yang mengatakan buku itu juga? Ulangan 34 nomor 10. Coba Bapak buka. Yang seperti Musa. Saya udah baca itu. Jadi ditarik-tarik itu jadi Enggak ke ditarik-tarik Muhammad. itu datanya. Yang seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Enggak ada, Pak. Kecuali Bapak mau hapus datanya. Berarti kita lanjut. Kalau itu bukan dari Bani Israel, siapa yang seperti Musa? Betul tidak? Aku akan menaruh firmanku tiga variabel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala apa yang aku perintahkan. Dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu nggak, Bu? Di mana 3 statement ini kita bisa dapatkan? Dalam Quran. Jawaban Pak Ambo loh. Yes. Menunggu. Oh iya. Pak siapa tadi? Pak Ambo. Tahu nggak, Pak? 3 statement ini nubuatan dalam Torah bisa kita temukan dalam Quran. Quran mengatakan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Apa kata Quran? Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam mereka seorang nabi, mufrad, tunggal, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka. Tadi apa katanya? Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa kata Quran? Yatslu alaihim ayatuka. Dia akan membacakan ayat firmanmu. Setiap orang yang tidak mengikuti dia, segala yang dia perintah, setiap yang diajarkan adalah perintahku, kata Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan segala ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hikmah dari Tuhan. Setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya Nabi Muhammad, Bapak sekalian, akan dimintai pertanggungjawaban. Wa yuzakkihim. Pak, nubuatan itu berlanjut terus sampai orang Yahudi. Bapak ingat kisah Yohanes ketika membaptis, Yohanes 1? Jadi maaf ya, Musa itu lahir di saat perbudakan 400 tahun. Sebelum perbudakan kalau mau ke atasnya adalah Yakub, di atasnya lagi Ishak, di atasnya lagi Abraham. Maksudku Nabi setelah Musa ke bawahnya dong, jangan Yo, nggak ke bisa dong, atas. gimana Pak? Sebutkan. Itu dia. Oh iya, betul. Itu dari Israel juga. Nah, Bileam itu kita tahu Nabi apa? Nabi yang jahat kan? Nabi yang jahat. Yes. Ya Nabi palsu, istilahnya dipaksa Tuhan dia memberkati Israel. Ini bisa dilihat di dalam makanya kalau mau lihat kadang-kadang Kristen bilang tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Gitu. Iya, benar. Yahudi itu mengertikan dai, Yahudi yang asli ya, yang bukan versi perjanjian baru yang hidup di tanah Palestina sana. Mereka tuh mengernyitkan dai. Ini kalian ini ngomong dari siapa sumbernya ini? Perhatikan ini akan kubawakan 2 sumbernya Yahudi, bisa lihat di sefaria.org. Pertama Midrash Tanjuma Balak 1 gitu. Di sini dikatakan apa? Kalau supaya nggak susah ya, kita terjemahkan aja. Sebagaimana yang Maha Suci terpuji dia tidak meninggalkan bangsa-bangsa di dunia, alasan untuk berkata di masa mendatang, kalian telah mengasingkan kami dan tidak memberi kami apapun seperti yang kalian berikan kepada Israel di dunia ini. Apa yang dilakukan yang Maha Suci terpuji dia? Sebagaimana dia membangkitkan raja-raja, nabi-nabi dan orang-orang bijak bagi Israel, demikian pula dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia. Siapa aja nabinya? Perhatikan. Jadi saya enggak, maaf ya, jangan dikira saya ngiri kalau ada dari suku lain. Ngerti. Kalau ada pun dari bangsa lain, memang Tuhan mengirimkan orang-orang terbaik di setiap suku, termasuk di suku Batak ada Sisingamangaraja yang menjadi terang di suku itu. Walah. Nah,
Tapi terangnya itu berbeda. Yang disebut anak sulungnya itu, Tuhan mengatakan anak sulungku itu bangsa Israel. Itu udah belok. Iya. Intinya sudah terjawab ketika ditanya, adakah nabi di luar bangsa Israel? Ada, dari Yahudi sendiri testimoninya. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Lanjut. Oke, Persi Kristen menjawab, Bang. Ini dulu selesai. Pak Ambo. Ini dulu selesai. 2 menit lagi, 2 menit terakhir. Orang Yahudi masih menyimpan di kepalanya. Makanya Bapak tahu di buku Yohanes, ketika datang ke Yohanes, apa kata orang Yahudi? Yohanes, apakah kau Elia? Bukan. Yohanes, apakah kau Mesias? Bukan. Mereka masih menggantungkan PR tadi. Itu isi Alkitab. Yohanes, yes. Yohanes, apakah engkau nabi akan datang itu? Apa jawaban Yohanes? Apa? Bukan. Padahal ada Yesus. Dia yang sudah ada tapi kau tidak mengenalnya. Kalau saya ditanya, Kang Chan, apakah kau moderator? Bukan. Tapi kalau ada Bukharian saya tanya, Bukharian lah moderator. Oke? Jadi orang Yahudi masih. Dan kita lihat kesaksian Yesus. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian. Yes. Tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Betul tidak? Betul? Ya. Yohanes 16 nomor 30. Nomor 30. Dikatakan di situ